Shalom sahabat, senang sekali saya Pendeta Yosua Agung Nugroho. Pertama kali saya membawakan program Sapaan Sahabat ini. Saya tidak sendirian, bersama dengan saya ada Penatua Neti Sitorus. Bagaimana kabarnya Bu Neti? Puji Tuhan, sehat Pak. Puji Sukacita. Tuhan. Aduh, saya panggil Kak Neti boleh ya? Boleh Pak. Wah, Udah ya Pak? iya. Saya bersyukur sekali karena Penatua Neti mendampingi saya, karena beliau adalah Penatua pendamping Komisi Pelayanan Digital, gitu ya. Pasti banyak berinteraksi dan mendalami tentang segala yang berbau digital, betul ya? Betul, Pak. Iya. Nah, saya mau tanya ini Kak Neti. Iya, Pak. Kak Neti dalam kehidupan sehari-hari seringkah memakai sarana-sarana digital seperti m-banking atau yang lainnya? Oh iya Pak. Udah pasti sih ya Pak. Sekarang kan kita era digital ya. Iya. Segala-galanya digital. Jadi kalau tadi Bapak bicara m-banking gitu ya, itu sekarang saya sering pakai m-banking itu ya. Misalnya bayar BPJS, ya, bayar listrik, atau persembahan di gereja juga kan udah Oh pakai iya, m-banking ya. betul, betul. Nah, pembayaran lain tuh kris Pak, ya. Sekarang semuanya tuh udah pakai kris. Kita mau beli bakso aja, beli soto, bahkan beli bubur ayam tuh Pak. Saya kalau beli bubur ayam tuh bayarnya pakai kris loh. Pakai Pak. kris ya? Pakai kris. Luar Sekarang biasa orang ya. udah mulai cashless Pak. Hmm. Pernah saya ke digital printing ya, lumayan terkenal nih. Mereka tuh bener-bener nggak terima cash. Jadi kalau kita mau ngeprint selembar aja, atau cuma fotokopi deh Pak, paling 2.000 kali ya, 3.000, itu mereka nggak terima. Cash Oh, tetap tuh. nggak terima, harus pakai kris. Wah, luar biasa. Iya, Iya, iya. segitunya loh Pak sekarang digital. Ya, selain untuk salah bayar pembayaran transaksi, ada yang lain. Mungkin tentang desain atau mungkin ada pakai AI sekarang, Kak Neti. AI itu sebenarnya udah lama kan ya Pak ya. Gitu. Waktu dulu Facebook ada mungkin 18 tahun yang lalu itu udah pakai AI sebenarnya ya. Sudah ya. Pak, jadi banyak sih aplikasi yang pakai AI ya Pak. Medsos tuh kayak Instagram, WhatsApp, Iya, atau iya. Google tuh Pak, Google Translate, Google Google Maps juga kayaknya ya. itu udah semua pakai AI ya. Cuma Iya, mungkin iya. sekarang ini orang lebih berpikir AI itu yang itu loh Pak, yang avatar gitu kan. Ada pendeta di Jerman Khotbah dengan khotbahnya pakai avatar, ya, avatar ya, gitu. ya. Jadi kadang-kadang kita yang di gereja nih suka kadang-kadang kita nggak mau digital masuk ke gereja. Nah kayak gitu Pak kadang-kadang. Nah, karena Kak Neti sudah membahas tentang gereja, berarti ada dampaknya ya digitalisasi ini terhadap kehidupan bergereja. Oh dampaknya sih menurut saya sih luar biasa sekali ya. Boleh dikasih contoh-contohnya, Kak? Contohnya di gereja kita lah ya, Iya. kan ada komisi pelayanan digital. Kita juga udah lama Pak pakai digital nih. Contohnya ini ibadah live streaming. Ya, ya, ya. Live streaming. Jadi kita tuh ibadah bisa offline, bisa online. Memang ini ibadah live streamingnya kan produk pandemi ya Pak ya. Tapi sampai sekarang kita tetap melakukan pelayanan live streaming. Kenapa sih gitu ya? Kan udah nggak pandemi gitu ya Pak. Nah gini Pak, kenapa kita tetap pakai live streaming? Karena banyak juga jemaat kita yang nggak bisa hadir ke gereja secara fisik gitu Iya. Pak. Misalnya dia sakit ya nggak bisa ke gereja, atau yang udah lansia gitu kan, mereka susah ke gereja, keluarga juga susah nganter gitu kan. Atau saya juga pernah dengar cerita jemaat kita yang lagi di luar negeri atau di luar kota, mereka tetap pengen beribadah di GKI, jadi Iya, mereka ikut ibadah live streaming gitu loh Pak Yusuf. Iya, iya, iya. Jadi bisa jadi ajang untuk menjangkau juga ya mereka yang tidak bisa hadir secara fisik begitu ya. Jadi saya juga dengar di Instagram ya dan dari WhatsApp juga digunakan ya untuk KPD menyampaikan informasi-informasi, betul ya? Ya, Nanti. betul Pak. Jadi KPD itu menggunakan platform-platform di media sosial ya, yang kayak WhatsApp. Jadi ada WhatsApp yang dipakai di antara jemaat ya, di Kobas-Kobas. Itu jadi semua informasi tentang gereja ya, pesan-pesan gereja, program-program kegiatan gereja itu kita bisa sampaikan lewat platform itu Pak, WhatsApp, atau juga lewat Instagram ya. GKI Cinere kan sekarang udah punya Pak Iya, iya, Instagram iya. yang official ya.
itu diposting tuh kegiatan-kegiatan gereja. Atau kadang-kadang juga kita posting Pak ayat-ayat Alkitab, ya ayat-ayat Alkitab yang bisa menguatkan jemaat untuk menghadapi pergumulan mereka gitu kan ya. Jadi lagi ada lagi sedih, ada ayat Alkitab yang dia baca. Jadi itu kan menghibur ya, menguatkan. Baik. gitu. Jadi memang kita menggunakan teknologi itu untuk membantu pelayanan kita di gereja. Kita tuh jangan menganggap digital itu ancaman gitu ya Pak. Justru itu membantu kita. Berarti memang luar biasa ya Kak Neti ya, bahwa pengaruh digital ini sungguh luas yang mungkin tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu, mungkin belum terbayang ya. Terbayang Pak. Ya. Tapi kini maju sekali sekarang ya. Dan teknologi itu kan berkembang terus ya Pak, melesat gitu loh, bukan jalan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Sayang sekali gitu loh kalau ada teknologi yang bisa memudahkan kita, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, kenapa nggak kita gunakan gitu loh. Benar, fungsinya membantu ya Pak. Betul. Dan itu ternyata tidak asing harusnya buat kita, karena Alkitab sesungguhnya sudah menubuatkan hal ini. Oh iya? Iya, betul sekali Kak Neti. Gimana tuh? Iya, kalau kita melihat sahabat kita dalam kitab Daniel misalnya ya, dalam kitab Daniel itu menarik sekali bahwa Daniel pasal 12 ayat 4 mengatakan demikian. Tetapi engkau Daniel rahasiakan semua firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman, banyak orang akan mengembara dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Jadi lebih dari 2 milenia yang lalu, Daniel diberikan sebuah penglihatan oleh malaikat, dan malaikat itu memberikan pesan bahwa pada masa depan menjelang akhir zaman akan ada perubahan yang luar biasa. Bahwa orang-orang akan mengembara ke sana ke sini, akan bertualang kemana-mana, mereka akan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Gitu ya. Pada saat itu sudah dinubuatkan bahwa ternyata pengetahuan di masa mendatang dari Daniel itu jauh melampaui apa yang dipahami Daniel dan kawan-kawan pada masanya. Gitu ya. Itu menubuatkan perkembangan teknologi, pengetahuan yang luar biasa. Sampai mana itu akan berkembang, memang itu adalah misteri. Kita nggak akan pernah tahu, mungkin akan terus berjalan ya Kak Reti ya. Nah, bagaimana lalu kemudian kita harus menghadapi ini semua? Menghadapi perubahan yang terus-menerus akan terjadi, bagaimana kita bisa menyikapi dengan tepat? Tentu kita tidak bisa anti. Karena bagaimanapun juga, kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, ada juga perubahan konteks kehidupan. Dunia yang saat ini kita hadapi tidak hanya dunia fisik, tapi juga dunia digital yang tidak kalah nyatanya. Sekarang bagaimana, suka tidak suka, inilah konteks kehidupan kita. Secara iman, kita tidak bisa kalau kemudian menutup mata akan realitas ini, saudara-saudara. Tentu ada hal-hal yang tampaknya mengancam, menakutkan. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat ada peluang yang terbuka di sini. Karena kalau Tuhan mengizinkan perkembangan teknologi berjalan demikian pesat, dan Tuhan mengizinkan ada dunia digital juga berkembang demikian pesat, saya yakin tidak lepas dari rancangan Tuhan. Gitu ya. Tuhan pasti punya rencana. Maka, mari kita melihat fenomena digital ini sebagai ladang pelayanan yang baru, di mana ladang pelayanan ini siap buat digarap, dipupuk, dan nanti akan dituai. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 berkata demikian, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahan tiba. Nah, saudara-saudara, menjelang akhir zaman Tuhan memberikan akan ada tanda-tanda yang mengiringi, gitu ya. Namun tanda-tanda itu juga diikuti dengan bagaimana kesaksian Injil disampaikan kepada semua bangsa. Nah, kalau kita melihat konteks kita saat ini, bukankah ada suatu peluang yang terbuka? Bagaimana melalui sarana digital kita bisa mengabarkan Injil melampaui batasan ruang dan waktu? Memang pasti kita perlu mewaspadai supaya jangan sampai kita kehilangan arah, bahkan mungkin sampai tidak fokus pada tujuan kita mengabarkan Injil. Memang pasti akan ada banyak perubahan.
hal-hal yang harus disesuaikan, harus kita kembangkan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Tapi, saudara-saudara, mari kita melihat peluang ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memasukkan nilai-nilai kebenaran dalam dunia digital yang tidak bisa ditolak ini. Kita memang perlu bersiap diri merasa tidak nyaman. Kita harus bersiap diri untuk kemudian belajar ulang. Semua dalam rangka membagikan kabar baik bagi semua bangsa. Ingat saudara-saudara, iman Kristen mengajarkan kita untuk tidak berdiam diri dalam kenyamanan. Mari kita keluar dari zona nyaman. Mari sambut perubahan ke era digital ini dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan dan penuh semangat karena semua kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Penatua Neti sudah bergabung bersama dengan saya. Kira-kira moga-moga kita makin bersemangat buat melayani ya. Semangat juga buat KPD ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Sapaan Sahabat ini. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.